Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Satu hari sebelum mandat Inggris di Palestina berakhir, atau tepatnya pada tanggal 14 Mei 1948. Bagaimana Israel bisa berdiri? Berikut ini sejarah singkat awal mula berdirinya negara Israel. Pada masa Perang Dunia Pertama, tepatnya tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang menjanjikan orang Yahudi mendapat tanah di Palestina dan mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Legiun Yahudi, sekelompok batalion yang terdiri dari sukarelawan Zionis, membantu Inggris menaklukkan Palestina. Usaha-usaha Inggris ini mendapat penentangan dan perlawanan keras dari masyarakat Arab, sehingga terjadilah kerusuhan Palestina tahun 1920. Kemudian pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa mempercayakan mandat atas Palestina kepada Inggris. Namun kekuasaan Inggris atas Palestina itu diwarnai kekerasan yang berujung dibentuknya Komite Investigasi Anglo-Amerika pada tahun 1946. Hingga akhir Maret 1948, setidaknya 2.000 orang tewas dan 4.000 lainnya terluka akibat berbagai kerusuhan. Komite ini kemudian menyetujui rekomendasi Amerika Serikat terkait pemindahan segera 100.000 pengungsi Yahudi di Eropa ke Palestina, dan merekomendasikan tak ada negara Arab atau Yahudi di Palestina. Akan tetapi, implementasi rekomendasi ini ternyata tak mudah. Partai Buruh Inggris berang karena Presiden Amerika Serikat Harry Truman mendukung imigrasi 100.000 pengungsi Yahudi, tetapi menolak temuan komite lainnya. Kondisi inilah yang membuat Inggris mengumumkan niatnya menyerahkan mandat Palestina ke tangan PBB. PBB lalu membentuk badan atau Komite Khusus untuk Palestina pada tanggal 15 Mei 1947. Terdiri dari 11 negara, komite ini kemudian melakukan sidang dan mengunjungi Palestina untuk melakukan investigasi. Pada 31 Agustus 1947, laporan Komite Khusus untuk Palestina merekomendasikan kepada Sidang Umum PBB sebuah skema pembagian wilayah Palestina dalam masa transisi selama 2 tahun, dimulai pada 1 September 1947. Badan PBB yang baru saja dibentuk kemudian menyetujui rencana pembagian PBB. Resolusi Majelis Umum PBB 18 pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi 2 negara, satu negara Arab dan satu negara Yahudi. Negara Arab merdeka 11.000 km persegi dan negara Yahudi 15.000 km persegi. Sedangkan Yerusalem dijadikan kota internasional, Corpus Separatum, di bawah kendali PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut. Usulan ini tidak memuaskan kelompok Yahudi maupun Arab. Bangsa Yahudi kecewa karena kehilangan Yerusalem. Namun, kelompok Yahudi moderat menerima tawaran ini dan hanya kelompok-kelompok Yahudi radikal yang menolak. Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya dengan alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Kelompok Arab khawatir pembagian ini akan mengganggu hak-hak warga mayoritas Arab di Palestina. Inggris sendiri menerima usulan pembagian ini, tetapi enggan menerapkan di lapangan karena jelas-jelas solusi tidak diterima kedua pihak. Inggris juga tidak mau memerintah Palestina bersama PBB di masa transisi. Dalam pertemuan di Kairo, Mesir, pada November dan Desember 1947, Liga Arab mengeluarkan resolusi yang menyetujui solusi militer
untuk mengakhiri masalah ini. Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari, dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang pun pecah. Awalnya kaum Yahudi bersifat defensif, tetapi kemudian menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab Palestina runtuh dan sekitar 250.000 warga Arab Palestina diusir ataupun melarikan diri. Dalam kenyataannya, sejumlah negara Arab memiliki agenda tersendiri. Jordania ingin menguasai tepi barat, sementara Suriah menginginkan bagian utara Palestina, termasuk wilayah yang diperuntukkan bagi Yahudi dan Arab. Sehari sebelum mandat Inggris di Palestina berakhir, atau tepatnya pada tanggal 14 Mei 1948, Ketua Yisuf Komunitas Yahudi di Palestina, David Ben-Gurion, mendeklarasikan berdirinya negara Israel di hadapan 250 orang undangan di Museum Tel Aviv. Dalam deklarasi itu, Ben-Gurion sama sekali tidak menyebutkan batas-batas negara Israel yang baru berdiri. Para pendiri Israel sepakat tidak menyebutkan batas negara itu karena negara-negara Arab di sekitar Israel pasti tidak akan menyetujuinya. Sehari kemudian, gabungan 5 negara Arab, Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak menyerang Israel, menimbulkan Perang Arab-Israel tahun 1948. Maroko, Sudan, Yaman, dan Arab Saudi juga membantu mengirimkan pasukan. Setelah 1 tahun pertempuran, gencatan senjata dideklarasikan dan batas wilayah sementara yang dikenal sebagai garis hijau ditentukan. Yordania kemudian menganeksasi wilayah yang dikenal sebagai tepi barat dan Yerusalem Timur, sedangkan Mesir mengontrol jalur Gaza. Selama konflik ini, sekitar 711.000 orang Arab Palestina atau 80% populasi Arab mengungsi keluar Palestina. Israel kemudian memenangkan perang ini dan mengukuhkan kemerdekaannya. Akibat perang ini pula, Israel berhasil memperluas batas wilayah negaranya melebihi batas wilayah yang ditentukan oleh rencana pembagian Palestina. Israel yang baru berdiri di tanah Palestina ini kemudian diakui dan diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 11 Mei 1949. Sejak saat itu, Israel terus-menerus berseteru dengan negara-negara Arab tetangga, menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut sampai saat ini. Sebelum deklarasi kemerdekaan Israel, seluruh wilayah ini dikenal dengan berbagai nama lain, termasuk Suriah Selatan, Suriah Palestina, Kerajaan Yerusalem, Provinsi Yudea, Kole Suriah, Regenu, Kanaan, dan khususnya Palestina. Pendirian negara modern Israel berakar dari konsep tanah Israel, Erez Yisrael, sebuah konsep pusat Yudaisme sejak zaman kuno, yang juga merupakan pusat wilayah kerajaan Yehuda kuno. Benarkah klaim Israel atas tanah Palestina itu? Simak penjelasan lengkapnya di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.